Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue Giovanni Tobia dan balik lagi di studio lama. Kalau kalian udah pernah nontonin gue dari lama, nih gue lagi di garasi drag. Nah, ini lagi pagi-pagi gini, sejuk-sejuk, awan cerah juga kan. Ditemenin dah sama motor yang masih grass banget nih. Ya nggak grass banget sih, sebenarnya udah 3 tahun tapi kondisinya tuh masih 90 sampai 95% sempurna. Ini dia Yamaha Frigo S 2019 dari showroom Akang Motor. Yes, buat kalian yang belum tahu channel ini tentang review gitu, gue juga bahas review update harga motor bekas. Dan sekarang gue pengen lihat ini motor kondisinya kayak gimana, bekasnya ini masih grass banget dan kondisinya kayak gimana, spesifikasinya juga lengkap. Tonton terus sampai habis, jangan di skip nih. Oke, langsung aja kita mulai dari depan. Dan kalau dilihat ini Yamaha Frigo emang desainnya mungkin nggak semua orang masuk. Terus juga dia agak bulat-bulat, ergonomis, nggak terlalu lancip-lancip pegas gitu ya. Jadi kesannya ini motor bukan motor sport, lebih ke motor buat harian. Terus udah gitu lampunya juga lucu ya. Dia udah LED di tengah. Ini kayak masih ada gen Sol GT-nya 3 gitu. Dan ini ada lampu T10 bohlam yang dipakai untuk lampu senja. Jadi kalau nyalain, nah ini nyala bohlam. Terus pas kita onin, nah ini kalau di bawah kelihatan mungkin ya, kira-kira kayak gitu. Dan seinnya ada di bawah, udah ada hazardnya juga by the way, jadi lumayan lengkap. Oke, bahas dulu di bagian depan. Ini spakbornya dia itu mirip kayak Sol GT sama Mio gitu ya, digabungin gitu, jadi agak cembung ke bawah kayak paruh elang kali ya. Dan ini spakbornya tuh kerasa gede karena bannya itu cuma 12 inci, sama kayak Scoopy, sama kayak Vespa Primavera atau Sprint S 150 gitu ya. Ini sama-sama 12 inci lah pokoknya. Terus ini ban bawaannya pakai IRC juga. Ini ukurannya 100/90, ring 12 di depan. Dan untuk kondisi bekasnya sendiri, ini pemakaiannya ya ini agak tengah sih, agak tipis. Cuman sampingnya masih tebel. Ini pemakaian mungkin sekitar 5 bulan, 6 bulan kalau sering dipakai tuh harus ganti. Karena udah lumayan tipis sih tengahnya. Jadi takutnya licin. Untuk yang ini versi yang standar, bukan yang ABS. Jadi ada Frigo S ABS, S standar. S standar itu tapi udah tipe tertinggi, udah pakai keyless sama start stop system. Terus ada S lagi Frigo yang biasa atau yang pakai kunci. Terus di bagian pengereman dia udah pakai satu pot kalipernya by Bre, biasanya Yamaha itu tanpa merek di sini, dan piringannya standar. Ini ada sensor speedometernya. Semua motor-motor Yamaha kayak Lexi, Aerox, NMAX, Frigo semua rata-rata pakai sensor yang kayak gini. Kalau Mio kan sama Sol GT biasanya ditaruh di kiri pakai kabel ya. Kalau ini enggak, lebih rapih dan lebih modern. Ini kayak sensor ABS padahal cuman speedometer. Untuk bagian shockbreakernya kondisinya ini kering banget, bersih. Dan gue udah ngetes motor ini selama beberapa hari, perjalanannya jauh. Dan ini kondisi motor bekas kayak gini tuh oke banget deh. Jadi buat kalian yang mau beli motor di showroom Akang Motor, lumayan rekomen. Dan gue udah nyoba sendiri untuk perjalanan. Terus juga pengeremannya bagian depan ini lumayan empuk dan responsif juga untuk memberhentikan motor 125 cc nya. Velgnya standar, ini mirip-mirip velgnya Mio, cuman incinya aja yang kecil, jadi 12 inci. Oke, bagian atas ini visornya nggak ada visor, jadi standar polosan kayak gini. Dan juga dia ini yang tengah ini pakai bodi kulit jeruk atau bodi kasar nyambung ke bagian sini, jadi kayak biar senada gitu. Terus bagian sini kayak agak polos gitu ya, nggak ada garis-garis tegas, kayak seamless gitu aja. Dia masih punya smart lock system di bagian rem belakang karena masih pakai drum atau tromol. Oke, kira-kira bagian depan kayak gitu. Ini by the way platnya dari kayaknya Harapan Indah Bekasi. Pajaknya bulan 10, kalengnya sampai 2024, masih panjang banget. Dan langsung aja kita lihat odometernya. Oke, bagian odometer stang kita lihat langsung dari bagian kiri nih. Nah, ini di kiri ada high beam, low beam, sen, tombolnya unik ya, dan juga klakson. Ini tombolnya sama persis dipakai MS King nih, cuman yang ini aja beda. Terus di bagian tengah ada speedometernya yang layarnya kecil banget tapi kaca mikanya tuh besar. Dan jadi kalau kita nyalain dia masih warnanya masih monokrom. Jadi backlightnya warna putih, item tulisannya warna hitam. Kayaknya masih lumayan kelihatan dan jelas nih. Wah, kalau di bawah terik panas kayak gini nyalanya juga lumayan jelas. Indikator di sini ada sen. Terus ada keylessnya tadi, ada start stop system yang dimana gue pakai beberapa hari ini kok belum nyala ya. Terus ini ada check engine, tadi kita kelihatan. Terus ada high beam kalau kita nyalain. Nah, itu nyala. Sama yang bawah ini kosong. Kalau ada ABS, dia ada ABS-nya di bagian sini, pinggir bawah kanan.
Nah, kita nyalain lagi tadi. Animasinya biasa kayak gitu, dan ini ada indikator bensin panjang, ada speedometer di tengah, sama yang sini tuh ada full eco real time. Jadi kalau di Beat eco indikator lah ya, cuman ini ekonya bentuknya garis kayak di Vario, cuman ini nggak ada angkanya. Kalau Vario kan ada angkanya. Terus di bagian bawah ada odometer, trip, sama baterai. Akinya 12 volt. Harusnya sih start sistemnya nyala nih. Cuman kemarin udah 13 volt lebih kok belum nyala-nyala juga gitu. Gue bingung. Perjalanan satu hari kemarin 47 km. Ya lumayan ya. Dan untuk instrumennya nggak ada yang bisa diubah lagi. Nggak ada sapaan high body atau high bro segala macam, nggak ada. Dan di sini juga mikanya sampai bawah banget tuh, kayak dibikin buat senada sama bentuk stangnya. Nah, bagian kanan ada saklar. Ini start stop sistemnya off, on, hazard, dan juga starter elektriknya. Oke, mungkin dari bagian stang kayak gitu aja. Nah, kita bahas dari bagian samping nih cuy. Desainnya emang unik ya, bukan keren, bukan yang elegan, tapi unik. Jadi kayak bentuk-bentuknya tuh ada yang lancip, tapi ada juga yang membulat-membulat. Nih lampunya juga membulat, kayak Soul GT tapi lebih ke dilengkungin gitu. Terus di bagian decknya ini sebenarnya lumayan lega. Nah, ini lumayan lega decknya. Cuman kemarin kan gue pakai lumayan jauh ya. Terus juga rasanya tuh biasanya gue pakai Aerox 155 yang 2018. Itu kakinya pas ke sini agak sempit. Jadi kalau Aerox tuh bisa ke depan dikit sama ke belakang gitu ya, jauh. Kalau ini cuman kayak gitu-gitu doang. Jadi kadang kalau kaki gue pegel, ya mentok gitu. Paling diginiin aja, lurusin dikit, baik lagi. Jadi ya paling kalau bedanya itu, apalagi sama NMAX yang bisa selonjoran gitu, beda banget lah. Kelasnya udah beda juga. Kalau sama Lexi mirip-mirip nih, agak sempit-sempit juga. Cuman kayaknya Lexi lebih gede. Terus di bagian deck tengah ini enaknya sih kosong gitu. Jadi kalau naik motor atau turun tuh gampang gitu. Tinggal melangkahin kaki gini. Kalau Aero kan harus begini ya. Nah, terus di bagian sini sih nggak ada cantolan, tapi di bagian depan ini ada cantolan buat nyantolin tas, belanjaan. Kayak kemarin gue nyoba beli buah, terus bawa laptop gitu, taruh di cantolan sini, enak banget. Karena di Aerox sama NMAX tuh nggak ada. Jadi gue biasanya hari-hari kan kalau pakai Aerox gitu, buat bawa tas harus gue gemblok sih. Kalau di dalam jok juga nggak muat. Jadi yang mau nggak mau ditaruh di punggung. Tapi ini enak banget, praktis, tinggal taruh di decknya. Dan di sini ada tangki bensinnya untuk pengisian bensin, maksudnya tangkinya di bawah, ukurannya 4,2 liter. Kemarin ngisi Pertalite dan udah full tank. Terus juga rasanya sih bensinnya itu konsumsinya 40 sampai 44 km per liter. Sebenarnya ini 125 cc gitu kan. Biasanya pakai Aerox 48, 47. Kok rasanya kayak lebih irit Aerox gitu ya. Apalagi tenaganya juga beda banget kan. Ini 125 cc 9,3 horsepower, Aerox 14,7 horsepower. Bedanya jauh. Tapi nggak tahu kenapa kok berasa kurang irit gitu. Padahal ini juga ada stop sistemnya. Di bagian kanan ada keylessnya, dan gue suka sama knob keylessnya ini. Dia model 2019 ke atas, sudah warna hitam dengan list abu-abu. Kalau punya gue Aeroxnya masih abu-abu semua keylessnya. Jadi rasanya ini lebih mewah, lebih elegan, dan lebih modern. Ada tombol fuel juga. Ini ada buka bensinnya. Dan kemarin sih beberapa karyawan tukang bensin agak bingung gitu. Ini si bensinnya di mana ya? Masih agak bingung, dan malam-malam gitu kan kayak nyariin gitu. Di sini bang, oh di sini ya. Kayaknya masih belum familiar nih Frigo. Oke, kita langsung aja bahas akomodasinya. Nah, kita bahas dari joknya. Sebelumnya, gue kasih lihat untuk akomodasi di depan. Gue udah bilang tadi ada gantungan. Di bagian depan decknya lumayan lega buat naruh tas, barang-barang yang nggak bisa masuk jok, kalian bisa taruh sini. Praktis banget. By the way, di atas kilas ada soket lighter 12 volt yang tidak ada konsolnya. Jadi kalau kalian bawa tas di sini, itu dari ngecas dari lighter USB langsung masukin tas gitu. Jadi praktis sih. Sebenarnya masih bisa diakalin. Kalau Aerox malah agak susah gitu. Di sini kena tangki, lacinya juga nggak semua HP masuk. Kayaknya malah nggak ada HP sama sekali yang bisa masuk ke laci Aerox gitu. Kalau NMAX yang 2018 tuh nggak bisa, nggak ada soket lighternya. Kalau yang 2020 ke atas itu, wah itu enak banget. Kita buka bagasinya. Ini dia 23 liter cuy. Dan ini ada lekukannya buat naruh helm di balik. Ini helmnya mana ya? Helmnya di sono kayaknya. Dan ini sama-sama 23 liter. 23 lagi. 25 liter cuy. Sorry salah nih. Jadi ukurannya sama besarnya dengan Aerox 155.
Dari tahun 2017 sampai 2021 Aerox semua 25 liter. Dan Frigo juga, cuman emang konstruksi bagasinya yang beda. Kalau Aerox tuh ke dalam melengkung gitu. Kalau Frigo ini lurus, ada batasan lagi, baru di sini ada lagi. Dan bagian joknya lumayan dalam. Jadi ini yang ngebuat nih si joknya jadi busanya nggak terlalu tebel karena cekungan dari rangka joknya ini lumayan dalam ke atas. Jadi makanya kalau dipegang tuh langsung berasa plastiknya. Jadi agak tipis busanya. Tapi kalau didudukin lama-lama ini joknya nyaman loh. Kemarin gue pakai lumayan jauh dan rasa joknya tuh nggak ada masalah sama sekali. Bener-bener nggak ada pegel dan ini nyaman, empuk. Topangannya juga lebar buat duduk. Apalagi buat boncengan ini motor makin enak karena suspensinya kayak dirancang buat bawa berat. Ya di sini nggak lagi ada nomor rangka dan sini ke belakang tuh masih jauh panjang gitu. Makanya joknya juga ke belakangnya lebih luas daripada Aerox. Ini juga lebih lebar. Behelnya konvensional kayak motor-motor biasa ya. Cuman bawahnya emang agak ada rongganya, jadi kalau megangnya tangannya nggak terlalu gede kayak gua nih agak berongga nih bawahnya. Sini ada emblem Frigo S. Emblemnya 3D cuy dan keren banget yang tipe S. S-nya warna merah. Bodinya warna merah Dove kayak gini. Oke. Kira-kira kayak gitu desainnya dan akomodasinya. Oke guys, untuk bahas mesinnya kita langsung lihat. Ini mesinnya 125 cc dan tenaganya 9,3 horsepower, torsinya 9,6 Nm. Lumayan lah. Itu sama kayak Mio M3, Mio Z, Vino, Soul GT sama 125 cc juga. Diameter sehernya tuh 52. Kalau orang-orang drag race kan 58 ya, 64, 52. Terus untuk bagian mesin ini udah teknologi Blue Core Injection. Ini udah dari teknologi injeksi Yamaha yang terbaru. Kalau yang sebelumnya kan pakai YMZ FI, motor-motor injeksi sebelumnya maksudnya. Jadi untuk mesin sendiri sih tarikan bawahnya itu agak lemot. Ke tengah ini kayaknya kalau masuk ke 3500 rpm itu baru keluar. Terus baru tengahnya tuh ngisi. Nah pas ke atas sampai speed 60 km per jam di atas itu udah mulai habis napasnya. Jadi pas dicoba sama Vario gitu yang ngetes, dari awal itu udah agak lama, terus tengahnya lumayan ngisi, ntar sampai atas udah habis. Vario masih ngisi terus sampai 112 km per jam kalau Vario top speednya. Nah kalau ini gue kurang tahu top speednya berapa. Tapi untuk tenaga bawah untuk stop and go itu agak lumayan responsif, cuman kayak agak harus ngebejek gitu lah. Jadi bawahnya banget tuh agak kurang, tapi tengahnya ngisi banget. Dan untuk nanjak-nanjak itu lumayan enak karena kalau nanjak misalnya jalannya agak kosong, kita bisa memaksimalkan tenaga yang di tengahnya itu. Jadi lebih powerful nanjaknya. Terus untuk top speed sendiri kalau buat jalan jauh sebenarnya enak ya, 70 km per jam, 80 bisa 80 100 juga bisa. Cuman emang lamanya tuh lama banget. Biasanya kalau pakai Aerox tuh sini 200 meter gitu udah 80 gitu. Ini kok belum kena tracknya tiba-tiba udah habis. Jadi kayak butuh jalur yang panjang itu buat dapetin 80 km per jam. Jadi kira-kira gitu mesinnya dan pendinginannya masih pakai udara. Ini ada kipasnya mirip-mirip yang dipakai Mio Soul GT atau Vino sekalipun. Knalpotnya kecil, beda sama Lexi yang 125 cc tapi knalpotnya kayak Aerox dan Nmax ya. Ini Frigo kecil banget. Dan suaranya kalau lagi jalan tuh kayak kecil banget gitu, lucu gitu. Kadang kalau pakai Nmax Aerox itu kan ngerungnya ngong kayak galak ya. Ini kayak imut-imut. Gue sampai dengerin nih suara apa sih pas lihat, oh knalpotnya kayak gini ya. Jadi kayak unik gitulah. Shockbreakernya yang belakang cuma satu dan dia ini ukurannya kayak shockbreakernya Vino. Tiangnya juga sama kayak Vino. Gue pernah pakai Vino 125 juga dan rasanya juga sebenarnya enakan Vino sih kalau buat sendiri. Kalau buat boncengan ini enak banget. Kalau buat sendiri tuh kaku, agak keras. Yang depannya empuk, yang depan oke. Cuman kadang bottoming ya ciri khasnya Yamaha. Terus yang belakang ini kalau buat sendirian ngebantingnya parah, lebih parah dari Aerox bahkan. Gua waktu pakai Aerox pertama kali, wah ini motor agak keras nih. Pas pakai ini, keras banget. Bener-bener kayak 2 kali lipatnya. Tapi pas sudah agak lama, agak biasa gitu, kanan bannya gua kurangin jadi sesuai di sini ada 33 PSI. Tadinya pas gua ukur sih 40 ya. karena motor dipajang kali ya, biar banyak nggak kempes-kempes. 40 wah keras banget, terus gue kurangin sampai 31, di sini 33 ya. Terus udah mendingan, terus yang depan gue kurangin jadi 25, yang tadinya 35 gue kurangin 10, jadi mendingan juga. Dan ini depan belakang banyak IRC. Yang belakang ini ukurannya 110/90, ring 12, lumayan besar dan tebel.
tapi emang kayaknya hard compound nih, keras banget. Diganti Maxxis enak nih. Terus untuk pemakaian jarak jauh panjang, kalau ketemu jalan yang halus nih enak banget motor. Apalagi tali gasnya ini enteng banget loh, nggak kerasa kayak motor Matic. Biasanya kan kalau Matic sengaja diberatin biar nggak lompat gitu. Ini enteng banget, kayak mirip-mirip tali gasnya Supra GTR. Kalau kalian pernah nyobain itu enteng banget, bener-bener nggak kerasa kayak ngegas, tiba-tiba udah jalan aja. Dan decknya juga enak, jadi duduk posisinya juga joknya lebar, decknya lumayan jauh dari kaki, tinggi joknya tuh enak. Jadi kalau buat jauh lumayan nyaman, terus juga nggak terlalu pegel, nggak terlalu mungkik. Posisi duduk nih, kalau duduk gini tuh santai gitu, masih nggak terlalu gini banget, masih agak santai. Dan ini kaki juga lumayan lega geser-geser, terus gasnya enteng. Nah cuman kalau lagi jalan kadang ini kayak ngelempar di belakang, duduk gitu. Terus pas boncengan kemarin malah beda banget. Pas boncengan gue duduk di belakang, ini enak banget. Bahkan kayaknya lebih enak dari Aerox pas dibonceng ya. Kalau Aerox kan joknya tipis dan tinggi, kalau ini pendek. Pas naik tuh kakinya santai banget. Terus juga naiknya nggak ribet. Sama dari badan tuh masih agak turun. Misalnya kalau Matic biasa kan agak naik gitu, terus pegel. Kalau ini enggak, ini turun banget. Jadi badan tuh ketopang semua dengan baik. Sama kakinya itu ada sandaran di bodinya. Beda sama NMAX ya. Kalau NMAX sandaran di bodi malah kayak ngeganjel, nih apaan sih gitu. Bodi gede banget. Kalau ini enggak, malah kayak integrated gitu tuh. Nah enak banget. Jadi pas buat boncengan lama enak. Terus suspensinya kalau buat boncengan juga empuk banget, bener-bener empuk. Jalanan rusak tuh malah gak kerasa sama sekali. Gue bingung nih. Ini emang didesain buat bawa barang berat. Apalagi kalau bawa barang ditaruh belakang, ini enak banget sih. Pernya jadi, wah empuknya luar biasa. Dan dia kadang bisa kayak mantul-mantul ngeper gitu loh. Gue suka sih kalau dipakai boncengan. Oke, kita langsung aja bahas di belakangnya. Oke, sini bagian belakangnya. Dan lampunya kayak gini, nggak semua orang suka ya. Ini sebenarnya kalau dilihat kerangkanya itu lampunya tuh pakai lampunya Lexi, cuman dikecilin. Kalau Lexi modelnya juga gini, cuman kalau Lexi kan dikasih cover gitu, jadi kelihatan lebih bagus. Nah kalau ini cover atasnya tuh nggak ada, jadi kayaknya kebuka gitu tuh. Tapi ini lampunya enak, mewah, bening karena ada list chrome-nya juga. Terus kalau kalian lihat nih ada chrome-nya tuh yang bikin dia lebih mewah. Di sini masih bohlam semua. Cuman yang lampu remnya tuh dikasih garis-garis lurus kayak gini, jadi kerasa kayak jadul gitu, kayak retro. Nah kalau kita nyalain nih, mana kuncinya mana? Oh ini dia. Tuh. Nah inilah ciri khasnya. Kalau belum panas pasti ada kebulan putihnya. Oke, kira-kira kayak gitu. Dan belakangnya ini masih lumayan mulus, bening, kondisinya juga bagus banget cuy. Behelnya juga halus nih, catnya cat asli. Untuk bagian spakbor dia modelnya lata, tapi ada desain garis lurus-lurusnya kayak gini, jadi lebih kayak nggak dibiarin polos gitu aja ya. Sama di sini ada reflektor yang dimana ini kan bawaan orinya ya. Ini bikin reflektornya nggak kelihatan gitu. Itu tuh nama plat nomor. Ini kan plat nomor juga dari Yamaha langsung ya. Jadi ini kayaknya reflektornya agak kurang kelihatan ya. Paling kalau kena sinar lampu dari pengendara belakang tipis-tipis sih, setengahnya doang yang kelihatan. Harusnya dia bikinnya di sini gitu ya kali, apa di mana gitu. Ya, apa di bawahnya sekalian kayak Aerox gitu kan di bawah. Jadi kelihatan banget gitu. Kalau ini kayak setengah-setengah. Jadi ini ya tapi ada lampu ini sih. Dan dia nggak punya lampu hidung kecil buat penerangan plat nomor karena dia langsung nerangin dari lampu rem ini. Jadi ya gitu, sederhana sekali desainnya. Bannya ini lumayan lebar nih. Terus kalau kalian perhatiin nih, lurusin nih. Coba dilurusin. Ini miring ke kanan bannya. Itu gua buat kalian yang sering atau pernah punya Frigo, coba dijelasin nih. Ini miring ke sini nih. Tuh, di sini. Pas gue perhatiin lah, iya kok bannya miring ke kanan ya. Ini apa gimana? Tapi emang ini kan tromolnya gede banget sampai ke kanan gitu. Terus gue nggak tahu deh itu desainnya sih. Soalnya ngelihat Aerox NMAX itu kan lurus, kok ini agak ke kanan. Dan ini padahal masih originalnya. Tapi rasanya emang gak ada yang miring, normal semua.
dan di badan juga nggak kerasa kayak miring sebelah gitu, nggak ada sih. Cuman emang desainnya aja. Terus CVT-nya juga lumayan panjang nih, filternya cuman pendek tipis. Kalau Aerox kan gemuk ya, ini tipis. Kalau Mio juga lebih kecil lagi. Ini agak panjang, lebih panjang dari Vino, Mio, Series, tapi lebih kecil dari Maxi. Covernya ini nggak ada cover, ini langsung CVT-nya. Kalau NMAX Aerox segala macam kan di coverin gitu ya. Ini plastik, ini langsung metalnya, langsung besinya. Remnya tromol, ada smart lock, dan ini ada oli gardanya juga. Ya standar kira-kira gitu aja dari belakangnya. Oke, segitu aja mungkin video review pemakaian kondisi bekas dari Yamaha Frigo S 2019 ini. Dia remote-nya standar banget kayak remote Aerox, kayak remote NMAX. Ya pokoknya semua motor keyless-nya Yamaha remote-nya kayak gini. Dan ada satu tombol doang, kalau dipencet sekali unsure back system. Kalau dipencet lama dia matiin keyless-nya sampai lampunya kedip cepet, itu mati. Kalau dipencet lagi itu nyala. Sorry, kalau lampunya kedip lama itu mati keyless-nya. Dipencet lama lampunya kedip cepet, itu nyalain keyless-nya lagi. Dan kalau ininya hilang 500.000. Terus juga kalau dari Yamaha dikasihnya cuma satu. Kalau keyless-nya nggak ada, kita bisa pakai pin, dan pinnya itu dikasih dari dealer. Oke, mungkin segitu aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Menurut kalian yang pernah pakai Frigo S, tulis komen di bawah, sharing-sharing di kolom komentar. Bye.